Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Bertemu lagi di semester 3 dalam mata kuliah praktikum farmakognosi. Pada siang hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang identifikasi haksel tanaman obat dalam bentuk folium, flos, radik, rizoma, dan herba secara makroskopis, di mana tujuan praktikum pada siang hari ini yaitu praktikan diharapkan dapat mengidentifikasi secara makroskopis beberapa macam haksel dalam bentuk folium, flos, radik, dan herba yang biasa digunakan dalam ramuan. Nah, di sini saya akan mengidentifikasi dari ketiga simplisia yang ada. Yang pertama itu saya akan mencicipi dari Curcuma domestica atau kunir. Pertama kalau di sini ya di laboratorium kita buka dulu botol simplisianya. Kemudian kita ambil sedikit saja, kita tuangkan di tisu ataupun kalian bisa pakai perkamen. Bisa dikeluarkan sedikit. Kalau ada serbuknya mungkin lebih gampang kalian untuk mencicipnya. Sudah, mungkin sedikit aja ya. Nanti akan saya identifikasi secara organoleptik. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi secara makroskopis dari simplisia yang sudah kita siapkan di sini. Ini kalau kalian lihat daun jambu biji atau Psidium guajava folia. Ini yang daun, kemudian yang bunga, ini kita pakai bunga rosella. Hibiscus sabdarifa, kemudian Curcuma domestica atau kunir. Dari ketiga bahan ini diambil contoh dari ketiga simplisia ini akan kita uji secara makroskopis, di mana kalian bisa lihat pada modul yang sudah diberikan di alat dan bahan apa saja itu ada terdiri dari folium, dari flos, radik, rizoma, herba. Nah, kalian lihat cara kerjanya yang ada pada modul. Yang pertama, ambil sampel yang mewakili simplisia tersebut. Ini kita sudah ambil salah satu sampel yang mewakili dari daun, bunga, kemudian dari kunir atau rizoma. Kemudian kalian sebutkan tanaman asal dan suku atau familia dari masing-masing tanaman tersebut. Kemudian deskripsikan wujudnya secara umum, ciri khas jika ada. Yang terakhir, gambarlah contoh tersebut, lakukan secara organoleptik. Organoleptik itu apa saja? Dari warna, bau, dan rasa. Jika perlu, simplisia ini dirobek atau dipatahkan untuk kalian bisa mencicipi atau mencium warna dari simplisia tersebut. Untuk data pengamatan dan hasil, kalian bisa lihat pada modul. Di situ tertulis nama simplisia, tanaman asal, familia, bagian yang digunakan. Misal kalian bagian yang digunakan ini yaitu daun. Berarti kalau daun, kalian tulis daun di bagian yang digunakannya itu apa. Kalau kalian ngambil bunga, berarti bagian yang digunakan adalah bunga. Flos, nama lainnya harus pakai bahasa Latin. Terus yang terakhir saya ambil contoh, ini kunir. Nah, nanti kalian tuliskan di data hasil pengamatan sesuai pada modul kandungan dari ketiga simplisia ini apa, kalian tuliskan. Dari ketiga simplisia yang sudah saya ambil salah satu contoh ini, ketiga ini,
Nanti dicari kandungannya apa, kalian searching, cari referensinya sendiri. Misal daun jambu biji. Daun jambu biji ini mungkin ada mengandung flavonoid, tanin, ataupun senyawa fitokimia lainnya. Kalian cari, kalian tuliskan di tabel hasil pengamatan. Kemudian setiap Simplicia ini mempunyai manfaat terapi. Manfaat terapinya di kehidupan sehari-hari atau di masyarakat, manfaat terapinya untuk apa? Kalian bisa tuliskan manfaat terapinya di tabel hasil pengamatan. Misal bunga rosella untuk bisa digunakan sebagai obat anti hipertensi, ramuan untuk menurunkan tekanan darah. Jadi manfaat terapinya sebagai anti hipertensi. Kemudian contoh lainnya mungkin bisa sebagai diuretik, bisa sebagai antioksidan. Nah, seperti itu. Itu yang di tabel pengamatan yang bagian manfaat terapi. Lanjut untuk pengamatan secara organoleptik. Kalian ketahui kalau organoleptik itu meliputi warna, bau, dan rasa. Jadi kalian harus mencoba atau mencicipi dari Simplicia yang sudah ditentukan. Misal kalian nanti diminta untuk mengidentifikasi Simplicia lainnya, baik itu floss, radik, maupun herba lainnya. Nah, setelah kalian identifikasi secara makroskopik warnanya kuning seperti kunyit, kemudian baunya kalian cium nanti baunya seperti apa. Baunya kalau kalian di rumah ada kunyit, hampir mirip sama seperti kunyit itu, kunyit. Kemudian rasanya nanti kalian bisa cicip, kalian potekkan, dicicip sendiri. Kalau ini sudah saya cicip tadi, rasanya seperti getir, ada rasa kesat gitu di lidah, kemudian rasanya agak pedas-pedas sedikit. Nah, itu untuk rasa yang kunyit, seperti itu. Lanjut, kalau untuk ini daun jambu biji. Daun jambu biji kita identifikasinya kalau untuk daun seperti ini kita ambil Simplicia keringnya, kemudian kita patahkan sedikit, kemudian kita cium baunya. Ini kalau baunya untuk jambu biji khas ya, baunya khas jambu biji. Kalian pasti bakalan tahu kalau jambu biji, oh ini jambu biji. Kemudian dari warnanya kalian bisa lihat warnanya, mungkin kalau ini kan udah dikeringkan warnanya hijau seperti ini. Nah, hijaunya nggak hijau terang karena ini sudah dilakukan pengeringan, warnanya hijau. Kemudian kalian bisa untuk identifikasi rasa, kalian bisa patahkan, kemudian kalian bisa cicipin. Kalau untuk jambu biji sendiri ini rasanya pahit atau sepat seperti itu untuk daun jambu biji. Lanjut untuk Simplicia yang berikutnya, ini kalau kalian kenal di lingkungan kalian, ini rosella, nama tanaman asalnya Hibiscus subderiva. Lalu kita ambil. Nah, kalau untuk bunga seperti ini kita identifikasi. Kalau Argonalutis ya warnanya berarti ini kalau rosella kan warna pink. Kalau ini sudah pengeringan otomatis warnanya sudah agak berubah jadi coklat seperti ini, kering. Terus kalian identifikasi setelah warna, kalian identifikasi baunya seperti apa. Kalian cium baunya. Kalau rosella wanginya seperti seger, kayak wangi khas sih. Kalau rosella wanginya lebih khas lagi. Mungkin kalau ada kalian tanaman rosella di rumah, kalian bisa cium baunya seperti apa. Nah, itu untuk rosella. Terus rasanya kalian ambil saja sedikit seperti ini. Nah, ini kalau yang sudah kering mungkin rasanya beda sama yang ini ya, yang masih segar. Tapi kalau rosella sendiri pasti rasanya tuh asam. Jadi asam seperti itu, asam agak-agak manis-manis dikit lah. Nah, itu untuk yang organoleptis yang bunga rosella. Nah, kalau untuk identifikasi secara makroskopis mungkin seperti yang sudah saya
jelaskan tadi, di mana kita identifikasinya hanya lewat warna, bau, dan rasa. Nah, seperti itu. Jadi kalian mungkin di rumah bisa melakukan hal yang sama, identifikasi dari simplisia yang ada di sekitar kalian terkait identifikasi makroskopis. Demikian video praktikum identifikasi secara makroskopis simplisia floss, radix, maupun rhizoma pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian praktekkan di rumah kalian masing-masing, terutama simplisia ini kandungannya apa, manfaat terapinya sebagai apa. Jangan lupa kalian tuliskan pada hasil data pengamatan kalian di praktikum farmakognosi pada siang hari ini. Terima kasih, tetap semangat, selalu menjaga kesehatan.